Ya, silakan Ricky langsung share screen. Bentar kok lagi connect ke laptop. Apakah nampak kok? Sudah. Silakan mulai fenomena. Baik, berdasarkan fenomena umum, berdasarkan data, hutang negara Indonesia saat ini tembus 7.163,12 triliun per tanggal 15 Agustus. Data tersebut saya dapatkan dari cnbcindonesia.com. Hutang yang dimiliki negara Indonesia ini merupakan salah satu dari dana eksternal yang tergolong ke dalam sumber pendanaan terhadap struktur modal. Mengingat perusahaan saat ini adalah perusahaan-perusahaan yang mampu bertahan pada saat ini pasti membantu naiknya perekonomian di Indonesia. Tidak lain, pemerintah juga akan memutar kembali keuntungan yang didapat untuk mementingkan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi semakin tinggi tingkat kestabilan penjualan di Indonesia, maka sangat berpengaruh terhadap kualitas suatu bangsa dan negara. Untuk itu penting dalam menjaga kestabilan penjualan dan mendukung modal atau pendanaan perusahaan. Sehingga perusahaan berupaya mempertahankan perusahaannya dengan menggunakan dana internal berupa modal sendiri dan dana eksternal yang sumber pendanaannya merupakan kombinasi antara hutang, saham preferen, dan saham ekuitas. Dana eksternal ini banyak digunakan perusahaan untuk memperbanyak modalnya. Sehingga fenomena tersebut membuat mayoritas perusahaan untuk berlomba-lomba meningkatkan struktur modal miliknya agar mampu bersaing dan berkompetisi. Di sini ada variabel Y-nya, saya gunakan debt to equity ratio atau disebut DER. Suatu perusahaan dikatakan perusahaan tidak sehat bukan hanya dari kualitas SDM-nya atau dari nilai penjualannya, tapi dapat diukur dari perspektif keuangan internal, yaitu DER. DER adalah sumber dana yang berasal dari hutang yang memiliki biaya modal berupa bunga hutang yang harus dibayarkan setiap jatuh tempo pembayaran hutang. Di sini saya tampilkan data-data perusahaan, 7 perusahaan dengan total DER dari tahun 2019 sampai 2021. Berdasarkan tabel, saham AALI dari total DER 2019 sampai 2021 tidak mengalami peningkatan dan penurunan. Yang kedua ada saham BC dari 2020 mengalami penurunan sebesar total DER 0,18 dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 0,21. Yang ketiga ada saham DSNG dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan. Yang keempat ada saham FISH di tahun 2019 sampai 2021. Yang kelima ada LSIP, di mana total DER tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,17 dan mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar menjadi 0,19. Yang keenam ada CPIN, total DER 2020 mengalami penurunan menjadi 0,33 dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 0,44.
Yang terakhir ada saham JPFA yang dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan. Dapat disimpulkan dari 7 perusahaan di atas, di mana adanya penurunan DR ini dari tahun ke tahun, yaitu saham DSNG dan FISH. Hal tersebut menunjukkan fenomena kurangnya manajemen perusahaan untuk mengelola struktur modalnya. Namun di sisi lain, justru ada saham yang DR-nya meningkat dari tahun ke tahun, yaitu saham JPFA, di mana perusahaan menggunakan dana eksternalnya untuk membantu perusahaan dan meningkatkan penjualan dan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Sehingga sangat penting sekali untuk membahas dan mendalami gambaran struktur modal perusahaan, khususnya pada perusahaan yang telah terdaftar di BEI. Alasan saya memilih variabel X, yang pertama ada current ratio, karena current ratio ini mempunyai pengaruh terhadap struktur modal, di mana current ratio ini mampu memprediksi kebutuhan struktur modal suatu perusahaan. Yang kedua ada variabel X, yaitu ROA, Return on Asset. Juga sama karena ada memiliki pengaruh terhadap struktur modal, di mana ROA tersebut dapat digunakan dalam mengukur profitabilitas untuk mencari keuntungan suatu perusahaan. Yang ketiga ada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini berpengaruh terhadap naik turunnya struktur modal perusahaan. Yang keempat ada variabel resiko bisnis, di mana variabel resiko bisnis ini mampu mempengaruhi tingkat struktur modal perusahaan. Yang terakhir ada stabilitas penjualan, di mana stabilitas penjualan ini mampu mempengaruhi struktur modal. Dilihat dari stabilitas penjualan dari tahun ke tahun. Masuk ke pembedaan skripsi saya dengan skripsi yang lain. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan variabel stabilitas penjualan sebagai variabel moderasi. Dengan adanya tingkat penjualan yang stabil, diharapkan dapat menurunkan penggunaan utang pihak ketiga sehingga perusahaan dapat mengatur pendanaan yang lebih baik. Masuk ke manfaat penelitian, yang pertama ada manfaat akademis, memberikan wawasan dan pengetahuan tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, dan seberapa besar pengaruh dapat menjadi bahan pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan perusahaan. Yang kedua, ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi manajemen perusahaan, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan struktur modal yang optimal guna dalam rangka memaksimalkan pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, bagi investor, memberikan pengetahuan dan tambahan informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap struktur modal, serta dalam pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, ada manfaat kebijakan. Penelitian ini dapat juga digunakan sebagai sarana dalam mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan mengenai struktur modal, terutama pada otoritas jasa keuangan, agar membentuk kebijakan keuangan yang terkait dengan struktur modal yang optimal, sehingga tidak merugikan perusahaan dan investor. Udah, Gus. Itu aja, Gus. Oke, itu fenomena kamu masih agak kurang ya? Iya, ada satu yang belum ditambahin, ada data utang Ya, Indonesia. yang statistik utang luar negeri. Iya, benar.
Ada yang mau kamu tanyakan nggak? Jauh ini belum ada sih kok. Yang tadi kok yang itu apa mendelay ya? Kamu ke halaman paling belakang. Halaman paling belakang. Ini kok. Oke, kamu ke kursornya bikin letak paling bawah dulu. Apa kok? Paling bawah? Paling bawah. Oke, enter. Bentar. Kamu klik insert bibliografi. Insert. Bukan, di reference, Oh, reference. insert bibliografi. Kiri, kiri, atas, insert, itu kanan. Oh, Ya, ini ya. nah, coba turun ke bawah. Nah, Oh, udah udah lebih aman rapi kok. kan? Nah, berarti Siap, yang atas siap. kamu hapus aja ya. Boleh. Oke. Yang atas dihapus, kamu pakai aja yang ini. Soalnya yang di atas tuh nggak Siap. rapi Thank saya you. lihat tadi. Iya kok. Thank you kok. Oke, kamu itu ada tulisan style. Coba kamu klik dulu. Style. Well, Itu. oke. Ya, klik itu. Semuanya perhatikan. Kita pakai yang American Psychological Association ya. Semuanya perhatikan. Yang itu kita ambil. Yang bawah. American Psychological Association. Yang 7 edition. Yang ketiga dari 7 ini ya atas. kok. Ya, ya. Ini Ya. Mendeley kamu versi baru, makanya dia edisi 7. Dia ada yang edisi 5, Oh, ada yang edisi 6. Itu nggak apa-apa. Lanjut aja, diklik aja. baik. Diklik. Pokoknya Oke. American Psychological Association. Ya, Siap. berarti fenomena kamu tadi, fenomena umumnya itu harus dari statistik utang luar negeri. Hmm. Fenomena khususnya itu nanti yang dari indeks itu yang saya pernah fotoin. Indeks. Itu jadi fenomena khusus. Baru yang tadi tabel yang kamu Oke. ambil 7 sampel itu fenomena fokus namanya. Oh, siap. Bisa, Kiki? Bisa kok. Halo, Ricky, bisa dipahami? Bisa kok. Bisa. Yang lain ada yang mau tanya? Linda mau coba maju hari ini, biar besok nggak usah maju lagi. Atau Boyke mau coba maju, biar nggak usah maju lagi besok. Nggak bisa Pak, belum belum siap Pak. Hmm, belum siap Boyke, tapi mau coba maju. Kenapa kok? Mau coba maju nggak hari ini? Besok aja lah kok. Oke, besok ya, jam 6 ya. Oke. Lilis, Lilis mau coba maju? Belum lengkap kok. Oke. Sali gimana? Masih revisi, Pak. Oke. Yang masih revisi ada kendala di mana? Coba kita bahas sekarang. Oh ya, semuanya tolong buka kamera dong. Kita foto bersama.
Boyke, Sali, Dwi, Riki, boleh buka kameranya sebentar biar ada kenang-kenangan kita bersama. Dwi sama Riki tolong buka kamera. Udah kok. Riki Wijaya. Oh, kamu pakai 2 ya? Sorry, saya lupa nggak nampak. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Senyumnya lebar dikit dong. Jangan terlalu stres kerjaan skripsi. Kita senang-senang aja di sini. 1, 2, 3. Oke, sudah. Nggak ada yang mau tanya lagi nih sebelum kita akhiri. Oke, hari Kamis ini sama Jumat dan Sabtu, jangan kirim dulu email ke saya, kalian fokus saja kerjakan revisinya. Lanjut bab 2, lanjut bab 3. Nanti hari Minggu, barulah kalian mulai kirim lagi email ke saya. Kemudian kalau mau diskusi lewat WA, nggak apa-apa, lanjut aja. Saya tetap terima. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih sudah hadir malam ini. Semoga kita semua cepat 3,5 tahun ya, harus bisa.